Halo semuanya. Halo semuanya. Jadi beberapa hari yang lalu gue menjelaskan ada 3 segmen di kelanjutan video-video gue. Edukasi, opini, dan vlog. Edukasi udah kalian lihat kemarin ketika gue sama temen gue ini nih Membahas mengenai antropologi. Iya, antropologi. Ya, makanya sekarang lebih ke opini. Tapi opininya ini mengenai vlog. Kenapa orang-orang itu suka nonton vlog? Kenapa orang menciptakan vlog? Kenapa kita bikin vlog? Kenapa gue vlog? Video goblok. Iya, oke. Pada dasarnya kan vlog itu kan cuman megang kamera, terus habis itu ngerekam dirinya sendiri kan. Kita asumsikan aja itu kayak buat ngerekam diri sendiri, buat pengalaman pribadi, kayak diary gitu loh. Oleh karena itu kenapa namanya itu vlog, video blog. Jadi yang biasanya orang itu menulis kesehariannya itu di blogger, nah ini dalam bentuk video, jadi video blog. Blogger juga nulis juga, tapi dalam bentuk visual. Kita mungkin memiliki preferensi YouTuber favorit kita ya, yang dimana gue tertarik nih ngeliat keseharian dia, dan Mamat juga tertarik ngeliat keseharian dia. Nah, oleh karena itu mungkin di sini kita mulai dari mana dulu gitu. Mungkin langsung aja kayak gue cari kali ya. Boleh langsung aja, Mat. Lu tahu ini nggak? Casey Neistat. Casey Neistat itu yang pakai kacamata, guys. Iya, pakai kacamata itu, bro. Kenapa, Mat, lu suka Casey Neistat? Dia lebih ke visual storytelling soalnya. Yang paling menurut gue yang paling enak kalau nonton Casey Neistat itu soalnya lu nggak perlu ngerti bahasa Inggris juga. Kelihatan gitu dia mau kemana, dia lagi ngapain. Ini yang dia rada lemot gitu ya, bro ya. Tapi ini ya, apa namanya, Casey Neistat yang di Indonesia ya? Dia ketemu sama Presiden Jokowi. Yang paling gue suka itu pas dia itu di hotel ya. Dia ngasih tahu gitu di sekelilingnya ada apa. Dia itu kayak ngajak kita duduk di situ juga gitu loh. Dan kameranya itu dia nggak shaky. Dia itu sangat bercerita gitu. Sekelilingnya apa aja. Kalau kalian perhatiin, dia tuh udah bikin lebih dari 1000 video dan semuanya itu nggak ada yang bosenin. Dia bener-bener interaktif. Ini sekarang dia lagi pamer kloset WC duduk yang otomatis kebuka sendiri gitu. Cara editnya itu emang bener-bener cut to cut gitu ya? Nah ini dia nggak pakai grafik yang rumit gitu loh. Dia palingan cuma lagi mandi, terus habis itu dipixelated, ditutupin, terus habis itu dia sekarang lagi ngobrol sama butler. Jadi asik gitu loh. Kita bener-bener terjun ke dunianya. Nah di setiap transisi juga itu dia nunjukin settingnya. Ini sekarang dia lagi di Jakarta, gitu ditunjukin sama dia itu ada tujuannya di setiap scene. Oh iya, paham. Nah sekarang nih dia lagi mau ketemu Jokowi. Berarti emang pada dasarnya Casey Neistat itu dalam menyampaikan videonya, menceritakan kesehariannya dia, itu benar-benar otentik gitu. Nggak ada yang dikurang-kurangin, nggak ada yang dilebih-lebihin. Ya di situ mungkin keunggulan Casey Neistat. Pak Jokowi. Casey Neistat bisa ketemu Pak Jokowi, bro. Ini belakangnya siapa tuh, bro? Casey Neistat tuh nggak perlu sebuah visual yang sangat menarik gitu ya. Dengan kalian cuma perlu mata yang bagus dan bisa menciptakan hal kayak gini. Makanya gue suka banget. Semuanya tampak nyata gitu. Jadi sebenarnya kenapa gue suka Casey Neistat itu ya? Dia tuh ngedeskripsiin gitu loh. Kayak satu hari tuh dijelasin penuh dan lu kayak nonton film. Iya, kayak nonton film, tapi dia itu self record. Nah mungkin ini benar-benar masuk kategori yang benar-benar vlog itu yang kayak gini. Ya, nah di mana itu ada satu hari dia itu menceritakan bangun, aktivitas, tidur, dijadiin satu video. Jadi orang-orang tuh seakan-akan itu ikut kesehariannya dia gitu. Apa ya? Keren. Menurut gua Casey Neistat itu salah satu panutan gua. Nah, satu lagi adalah pasti kalian udah kagak asing ya sama nama ini, yaitu Agung Hapsah. Wah, kalau Agung Hapsah sebenarnya gue juga suka sih, Mat. Kalau kita lihat di video yang dia ke Jepang ya, yang gue suka dari Agung Hapsah ini dia menceritakan dengan cara yang berbeda ya. Tadi kan Casey Neistat itu bener-bener dari pagi sampai malam bener-bener ngevlog. Nah sementara kalau Agung Hapsah ini kayak dari ini yang di Jepang, dari Jepang terus habis itu balik lagi ke studio dia cerita gitu. Jadi kayak ada unsur storytellingnya gitu loh kalau menurut gue gitu. Dan yang paling gue suka adalah warnanya dia itu nge-highlight apa yang penting gitu loh menurut gue. Kayak kulitnya tuh ditonjolin biar kita lebih kelihatan. Terus habis itu ini juga ada yang dia apa itu maksudnya? Romantis bro itu bro. Kangen lo romantis kayak gitu. Gak apa-apa bro. Tapi aspek yang menurut gue kelihatan banget di videonya Agung Hapsah itu selain warnanya, selain penyampaian settingnya adalah storytellingnya ini sih. Dia menceritakan vlog dengan cara yang agak berbeda gitu ya. Tapi emang ini ya, apa namanya, dia itu penekanannya emang di sinematik. Karena kan dasarnya itu emang sinematografi filmmaker kan? Ya, mungkin filmmaker mungkin dasarnya. Dan untuk mengisi kekurangan ketika dia itu sedang di lokasi, Agung Hapsah ini mengisi kekurangannya itu diisi dengan storytelling. Ya, dinarasikan gitu. Dinarasikan. Emang penekanannya di Agung Hapsah ini emang di gradingnya sih bagus sih warnanya. Mungkin emang pada dasarnya dia videografi kayak video editor gitu. Iya. Emang bagus.
Cakep lagi ya bro ya. Iya. Saya udah nikah. Selamat menikah ya. Aku berarti. Jadi kesimpulannya kenapa gue suka Agung Hapsah sih, lebih dominan ke cara dia menceritakan pengalamannya. Iya. Yang kayak udah ceritanya lagi di Jepang terus habis itu kembali dinarasiin lagi untuk menjadi sebuah video yang utuh yang bagus. Itu salah satu hal yang gue perlu banget pelajarin gitu, biar vlog-vlog gue kita atau sama-sama teman-teman gue yang lainnya itu lebih utuh, lebih deket ke penonton gitu. Itu penyampaian pesan yang sebenarnya lebih diprioritaskan menurut gue. Iya. Oke Mat, sekarang gue sebenarnya punya YouTuber favorit gue sendiri. Itu adalah Baim Wong. Oh, Baim Wong, tahu gue. Tapi Kenapa gue baru gua- tahu lu suka Baim Wong. Gue gak suka Baim Wongnya, gue suka Paulanya. Oh gitu, Nah, oke. tapi gue kagum dengan Baim Wong, yang dimana dia itu pasti mengajak kita untuk ikut dalam kesehariannya. Contohnya aja mungkin gue cerita ya Mat ya. Nah di video ketika dia itu bertemu kaum proletar. Iya bener. Kaum proletar ya. Nggak, ketika dia itu mungkin berdonasi ya, atau nah mungkin ini nih video ketika dia itu ketemu penjual tebu. Nah kenapa gue suka Baim Wong? Dia itu mengajak kita untuk berani gitu. Satu sisi ya pasti ya balik lagi, ketika bertemu orang baru, orang lain, orang yang nggak dikenal, itu butuh keberanian kan. Nah Baim Wong ini ya berani gitu, bahkan nggak segan-segan untuk berdialog, berdiskusi, dan juga mencari latar belakangnya. Baru setelah itu dia beramal gitu satu sisi. Sebenarnya menurut gue tuh nggak ada yang salah kalau kalian pengen bikin kayak kita pengen bikin vlog yang bener-bener kayak tujuannya tuh filantropis gitu. Iya. Kita donasi terus habis itu direkam lagi. Mungkin Baim Wong ini adalah kayak memamerkan kalau banyak loh orang-orang yang susah gitu. Jadi kita jadi lebih sensitif gitu loh. Iya. Ke sekitar kita mungkin ya. Iya, balik lagi penekanannya adalah tiap orang itu memiliki gayanya sendiri dalam membuat suatu video. Nah, Baim Wong itu seperti itu. Sebenarnya nggak cuma Baim Wong doang ya, banyak juga ya orang yang kayak gini ya. Contohnya mungkin Baim Wong itu penekanannya bukan di kualitas mungkin ya. Ya, lebih di ke kuantitas mungkin. Kuantitas, makanya kenapa punya tim banyak dia gitu. punya tim banyak, dia bisa ngupload tiap hari, tapi tetap gue suka. Jadi kesimpulannya apa, Bro? Kenapa gue suka Baim Wong? Balik lagi, gue suka Paulanya. Tapi gue kagum dengan videonya Baim Wong gitu. Satu sih tadi mungkin kita ngomong ya, dia berusaha bertemu orang-orang di jalan, orang-orang yang berjuang untuk mencari nafkah. Baim Wong ini bisa gitu berinteraksi dengan mereka semua, yang dimana dia itu bisa masuk ke dalam aspek mana aja gitu, dunia mana aja gitu. Nah, satu sisi juga Baim Wong ini berusaha untuk memanusiakan manusia. Nah, itu yang gue kagum dengan Baim Wong gitu. Kesimpulan yang kita sampaikan dalam video ini adalah kenapa orang-orang itu suka nonton vlog. Menurut gue, vlog itu adalah sebagai cara seorang vlogger atau YouTuber itu mengajak penontonnya atau fansnya. Nah, yang dimana si vlogger ini bilang, follow me on my daily activity. Jadi, seakan-akan penonton dan seorang vlogger itu memiliki hubungan, memiliki koneksi one-to-one feedback gitu. Penonton tuh bisa komentar, seorang pembuat video ini bisa membalas komennya gitu. Yang dimana kalau dulu kan orang itu ngupload video itu hanya untuk pribadinya, tapi seakan-akan penonton ini bisa ikut dalam keseharian si pembuat video itu sendiri. Nah kayak gitu kalau menurut gua. Kalau menurut lu gimana, Mat? Menurut gua itu kenapa orang suka nonton vlog ya? Penonton itu bisa terjun ke dunianya yang pembuat vlog. Misalkan tadi itu ada Agung Hapsah ke Jepang. Gue sebagai penonton itu gue bisa ngerasain gitu loh, indahnya Jepang tuh gimana, bisa ngebayangin orang-orangnya gimana. Jadi itu gue bisa terjun lah ke perspektif si pembuat video. Mungkin kayak ini ya, Mat, ya, kayak sebagai sarana eskavasi gak sih? Iya, sarana jadi kayak eskavasi. ketika orang itu dia itu berandai-andai, misalkan ketika gue itu pengen punya Lamborghini, gue lihat dulu nih orang yang punya Lamborghini itu gimana pengalamannya. Jadi kayak kabur dari dunia kenyataannya mereka untuk sementara waktu. Juga meningkatkan sense of belonging ya. Jadi gue punya mobil, lu juga punya mobil, tapi secara virtual. Iya. Gue punya keluarga nih, keluarga gue mungkin bahagia nih dalam video ini. Nah, lu mungkin bisa ikut dalam keseharian keluarga gue, tapi secara virtual. Iya. Kayak gitu. Tapi Mat, gue sebenarnya penasaran nih, karena lu kan pernah buat vlog. Enggak. Yang dimana vlog kayak itu kan couple vlog ya teman-teman, couple vlog, menekankan pada pasangan gitu. Nah, kenapa lu bisa bikin vlog ini? Gue penasaran, Mat. Seakan-akan gue memiliki pacar. Satu sih, ketika malam hari lu pasti menonton video itu, karena itu kan di archive, bisa terulang gitu. Apakah seperti itu? Aduh, pokoknya ya intinya bikin vlog sesuka kalian aja.
Udahlah bro. Jadi gimana Mat? Pertanyaan gue belum lu jawab mengenai kenapa lu bikin vlog ini gitu. Gue juga bingung sih. Kenapa? Gue nggak tahu dan gue juga bingung. Mungkin Hmm. apa ketemu sama orang aja kali ya. Ketemu sama Siapa lagi? Indi. Ya, siapa lagi? Yaudah kalau gitu samperin aja sekarang. Besok. Lebih tepatnya sekarangnya itu adalah hari besoknya, dimana kita ngerekam video yang barusan kalian tonton. Ya ngerti lah maksud gue gimana.